Film ini mengisahkan tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah kontrakan hingga membuat terkuaknya perselingkuhan yang memalukan. ತಾಯಣೆಗೂ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರೀಲ್ ಸರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ? Penyebaran COVID-19 begitu cepat hingga banyak korban yang jatuh dan menyebabkan krisis kesehatan di semua negara termasuk India. Sepanjang pandemik, semua masyarakat berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan. ಈ ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೂ ಪರದಾಡುವಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ Seorang pria membersihkan semua bukti kejahatan yang baru saja ia lakukan. Sejak darah dan pisau bekas menghabisi korban telah dibersihkan hingga tidak ada sedikit jejak pun tersisa di tempat itu. Bahkan baju milik korban pun dibakar untuk bisa benar-benar menghilangkan jejaknya. Namun kini ia merasa pusing karena kejadian itu begitu cepat dan ia harus menghabisi korban. Pemberitaan corona terus saja menyeruak. Korban-korban masih berjatuhan karena virus ini. Pria itu memutuskan untuk tidak keluar rumah. Namun ia merasa khawatir ketika melihat sebuah mobil polisi berhenti di depan rumahnya. Dan tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dari luar dengan kencang. Namun ia merasa tenang karena pintu sebelah kontrakannya yang diketuk. Ia yang bersebelahan dengan Kamales dan Damini yang merupakan sepasang suami istri sangat sibuk dengan bisnis barunya di masa COVID ini. Kamales yang baru saja pulang berbelanja disambut ceria oleh Damini yang langsung menyiapkan makan malam untuk keduanya. Keduanya terlibat makan malam bersama-sama dan Kamales sangat menikmati semua makanan yang dimasak Damini istrinya. Keduanya mengeluh karena lockdown yang masih diberlakukan di area mereka. Kamales berpendapat ada pihak-pihak yang semakin menang dengan keadaan ini. Damini yang tidak terlalu senang pemberitaan ini memilih mematikan TV dan melanjutkan makan malam mereka. Panggilan masuk dari Chana membuat Kamales terdiam dan memilih untuk tidak menerima telepon tersebut. Damini mencoba mendekati suaminya dan memahami ketika telepon itu kembali berdering. Kamales mengatakan ia malu menerima telepon itu karena ia belum bisa memberikan uang yang dibutuhkan keluarganya. Damini memahami itu dan mengajarinya untuk meminta waktu lagi. Kamales menceritakan semua uangnya telah dimasukkan ke bisnis kelontong yang baru saja ia geluti dan harus berjuang di tengah-tengah pandemi. Damini mencoba terus menyemangati suaminya dan berjanji untuk selalu menemaninya. Damini mengomel ketika menemukan banyak puntung rokok di pekarangan rumahnya yang dilakukan oleh penyewa yang ada di sebelah kontrakannya. Ia meminta suaminya menegurnya, namun Kamales mengatakan Damini untuk sabar dan tidak membuat keributan. Damini mengiyakan dan mengantar Kamales pergi ke toko. Pria yang ada di sebelah rumah Damini mengaku bernama Kamales pada petugas yang datang ke rumahnya. Ia nampak gugup menghadapi polisi yang tiba-tiba masuk dan memeriksa semuanya. Ia mengikuti polisi tersebut sambil terus mencari sisa-sisa barang bukti kejahatan yang baru saja ia lakukan. Identitas Kamales menyelamatkannya dan polisi itu meninggalkan rumahnya setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sorry, COVID times. Sepeninggalnya petugas itu, pria tersebut mulai kembali merasa bingung. Tak lama ia menelpon Rangga dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ia meminta Rangga untuk datang. Tiba-tiba petugas tersebut yang ternyata belum pergi mencuri dengar pembicaraan mereka hingga membuat pria itu terkejut. Petugas itu kembali masuk ke kontrakannya dan memintanya menceritakan apa yang terjadi dan apa yang ia sembunyikan dengan Rangga. Namun pria yang diketahui bernama Sundires mulai ketakutan dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Sundires yang merupakan pemabuk berat selalu menghabiskan waktunya untuk mabuk dan membuat rumahnya sangat kotor. Berbeda dengan Damini dan Kamales yang tinggal persis di sebelah rumahnya, yang selalu merapikan dan membersihkan rumahnya. Namun diam-diam ia kadang mengintip kegiatan Damini dari jendela kamarnya. Bahkan ia tidak peduli kalau Damini menegurnya. Karena telah membuang banyak bekas rokok di pekarangan rumahnya, Damini pun selalu kesal bila Sundires datang menemuinya. ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳು. Kali ini Damini terjaga dari tidurnya dan melihat ada bayangan dari jendela kamarnya. Namun ia tidak berani membangunkan Kamales. Sundires sendiri masih terus memperhatikan Damini bila Kamales pergi ke tokonya. Damini sendiri merasa kesal karena rokok-rokok dari Sundires membuat tanamannya mati. Sundires yang memiliki teman bernama Rangga adalah seorang supir ambulans yang selalu sibuk untuk membawa banyak korban dari COVID ini. ಅದ್ಯಾರ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ Damini benar-benar marah ketika pekarangannya selalu dikotori dengan puntung-puntung rokok. Damini yang sebelumnya mau menegurnya mengurungkan niatnya ketika ia melihat tangga menuju lantai atas sangat kotor. Tak lama Kamales menelponnya. Dengan cepat Damini menceritakan semua yang terjadi, namun Kamales memintanya menceritakan nanti saat ia di rumah, karena ia sangat sibuk sekarang. Kamales yang baru saja pulang baru melihat kebenaran yang dikatakan istrinya. Ia pun merasa jijik dengan apa yang ia lihat. Damini mengatakan apa yang terjadi selama ini pada Kamales, hal itu memutuskan Kamales untuk naik ke lantai atas tempat Sundires menyewa. ವಿಷಯನೇ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ದೇ 108 ತಲೆನೋವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು. Namun belum juga ia berbicara, ia tercengang dengan apa yang ia lihat di kamarnya dan membatalkan keinginannya menegur Sundires yang jorok. Sundires meminta Kamales untuk berbicara secara langsung, hingga Kamales pun mengutarakan semuanya dan meminta Sundires tidak lagi buang sampah sembarangan. Rangga yang tengah melakukan video call bersama Sundires mengajak Kamales untuk bergabung bersama mereka menikmati alkohol. Kamales pun terpengaruh dan minum bersama mereka. Ia juga menolak panggilan Damini. Ketiganya kini berbincang dan mulai membicarakan kehidupan mereka. ನಮಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. Damini yang sudah menunggu terlalu lama terus menelpon suaminya. Namun lagi-lagi Kamales menolaknya dan memutuskan untuk pergi dari kamar Sundires dan berpamitan pada Rangga. Kamales turun dengan hati-hati dan mencoba menghilangkan bau alkohol yang menempel pada dirinya. Damini yang tahu hal itu sangat marah, terlebih Kamales tidak berhasil mengusir Sundires. Hingga Damini menangis dan menceritakan ia merasa takut bila ada di rumah sendirian, karena ia selalu merasa diawasi. Namun Kamales tidak percaya apa yang dikatakan istrinya dan mengatakan ia berlebihan. Damini mencoba kembali meyakinkan hingga ia percaya dan dengan cepat ingin menemui Sundires lagi. Namun Damini menghalanginya karena tahu keduanya tengah mabuk dan ia takut hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Kamales menurutinya dan mengatakan kalau nanti ia akan menegur kembali Sundires. Kamales yang bangun terlambat segera meninggalkan rumah untuk pergi ke toko, namun tak lama ia kembali lagi karena handphone miliknya tertukar dengan Damini. Namun belum juga ia masuk ke rumah itu, ia mendapatkan kiriman pesan dari Sundires di handphone Damini. Hal itu membuatnya marah, namun ia tidak menceritakannya kepada Damini. Ia diam-diam mencari keberadaan Sundires yang bisa mengirimkan foto-foto tidak baik istrinya tadi. Ia memeriksa setiap ruangan rumahnya dan mengambil sebilah besi. Petugas yang mendengar cerita Sundires terkejut dan mencari keberadaan Damini. Hingga ia menemukan Damini terikat di ruang belakang. Damini yang sudah terlepas menyerang Sundires dan menangis. Petugas tersebut menyerang Sundires dan menekannya untuk mengatakan di mana keberadaan Kamales. Ia menyerang Sundires yang ketakutan. Ia juga menenangkan Damini yang terus menangis. Damini yang sudah tenang diminta untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Damini mulai menceritakan tentang dirinya dan Kamales yang sudah menikah selama 3 tahun dan mulai menjalani usaha toko kelontong. Mereka hidup bahagia karena keduanya saling mencintai. ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.
ಹುಡುಕಾಗಿದೆ ನಿನಗಾಗಿ Namun setelah corona menyerang, usaha mereka bangkrut. Mereka menghadapi banyak masalah. Mereka mulai berhutang pada Kana, namun mereka malah mendapatkan kabar buruk, ayah Kana meninggal dunia. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳು. ಈ ತರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೋಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ Kamales tidak mau membawa Damini ke masalahnya hingga ia memikirkan sendiri bagaimana caranya. Damini tidak mau banyak berbicara dan menghargai keputusan suaminya. Kamales mulai mencari cara lain untuk bisa melunasi hutang-hutangnya pada Kana. Ditambah perlakuan Sundires yang menyewa rumah mereka berperilaku buruk dan selalu mengintip Damini saat Kamales pergi. Kamales akhirnya menemukan Sundires yang bersembunyi di balik pintu. Namun saat ia mau menyerangnya, Sundires lebih dulu menyerang Kamales hingga ia tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Damini yang sejak tadi menangis tiba-tiba mengambil pisau kecil yang ada di meja dan mendekati Sundires untuk menikamnya. Tapi Sundires malah membawanya dan mengikatnya di sebuah kursi. Damini juga mengatakan Sundires sering mengambil foto dirinya tanpa izin, bahkan video-video pribadinya. Damini mengakhiri ceritanya sambil menangis, namun tiba-tiba Sundires mengatakan kalau semua ini adalah karangan Damini yang menjebak dirinya. Sundires mencoba menyerang Damini. Petugas yang melihatnya segera menghentikannya dan memborgol Sundires di jendela. Ia menekan Sundires untuk menceritakan latar belakang dirinya. Sundires mulai menceritakan kalau ia adalah yatim piatu yang menyewa rumah ini selama 2 tahun. Saat itu, tiba-tiba Kamales menyerangnya namun berhasil dihindari oleh Sundires dan Damini mengambil besi tersebut menghantamkan ke kepala Kamales. Setelah Kamales tidak sadarkan diri, keduanya mulai menikmati waktu bersama. Sundires juga menceritakan kalau mereka selama ini berselingkuh dan selama Kamales pergi ke toko, mereka berduaan di rumah memadu kasih. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi saat keduanya memadu kasih. Namun kepintaran mereka tidak membuat curiga Kamales. Sundires menghentikan ceritanya dan mengatakan ia bersama Damini mulai ketakutan untuk menyembunyikan mayat Kamales. Sundires terus menenangkan Damini dan berjanji akan menyelamatkan Damini apapun yang terjadi. Hingga mereka membersihkan bekas darah di ruangan itu dan mengangkat tubuh Kamales masuk ke kantong jenazah. Sundires juga menyimpan besi pemukul itu sebelum mereka memastikan ruangan itu benar-benar bersih. Sundires juga membakar semua lap yang digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Namun semuanya kacau saat ada polisi datang. Padahal mereka mau membuat Kamales seolah-olah korban COVID yang akan dibawa oleh Rangga. Sundires mencoba memeriksa dan memastikan mereka baik-baik saja sampai ia menemukan secarik surat. Namun lama-kelamaan mereka mulai ketakutan, terlebih ketika Damini mulai panik. Sundires memberitahunya tentang rencana yang bisa menyelamatkan mereka. Damini pun setuju bila Sundires meminta bantuan Rangga untuk membawa tubuh Kamales dan mengeklaimnya sebagai korban COVID-19. ಕಮಲೇಶ್ ಬಾಡಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರೋನಾದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ. Damini mulai terlihat tenang, namun tiba-tiba bel berbunyi. Sundires mencoba menenangkan Damini dan meminta untuk masuk ke kamar. Sundires pun menemui petugas. Sundires menghentikan ceritanya dan Damini mengungkapkan kalau semua yang dikatakan oleh Sundires adalah bohong. Ia menangis dan memohon untuk menahan Sundires. Namun Sundires bersumpah ia mengatakan hal yang sebenarnya.
Petugas tersebut menelpon rekannya untuk meminta bantuan. Ia membersihkan luka yang ada di tubuh Damini. Sundires mencoba menggapai senjata petugas hingga tiba-tiba suara terdengar dari dalam dapur. Petugas tersebut meninggalkan keduanya dan Rangga sendiri yang ada di dapur terkejut ketika melihat petugas datang dan segera memukulinya. Petugas tersebut berhasil menghindari Rangga dan Sundires juga berhasil mengambil handphone dan menyandera Damini. Ia memanggil petugas itu untuk datang. Sundires yang melihat handphone tersebut merasa terkejut ketika melihat chat itu milik Damini dan petugas itu. Melihat hal itu, polisi sangat marah dan tahu kalau Damini pun pernah berselingkuh dengan Sundires. Petugas itu membuka borgol Sundires dan Damini menggigit tangan Sundires hingga berhasil terbebas. Keduanya mencoba melarikan diri tapi Sundires mencegahnya. Namun lagi-lagi usaha Sundires gagal karena mereka berhasil kembali memborgolnya. Damini tersenyum sempurna di hadapan Sundires. Petugas tersebut pun mengatakan Sundires adalah pelaku semua kejahatan pada Kamales. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀನು ಒಳಗೋಗೋ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tak lama petugas ambulans datang dan membawa tubuh Kamales yang dikatakan oleh petugas kalau Kamales terkena COVID. Namun tiba-tiba jenazah tersebut hilang. Ia pun marah dan mengancam Sundires. Damini pun panik namun keduanya ingat kalau mereka punya bukti yang mengatakan kalau semua ini adalah kejahatan Sundires dari pengakuan Rangga. ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸಾಕ್ಸಕ್ ಮಾತ್ರ. Sundires diminta untuk menelpon Rangga karena ia tahu kalau Rangga lah yang membawanya. Rangga mengiyakan saat Sundires menelponnya dan berjanji akan membawa mayat Kamales. Petugas dan Damini merasa tenang ketika tahu mereka berhasil. Sundires terdiam dan mulai memahami apa yang terjadi dengan Damini dan Kamales yang dinikahkan dengan perjodohan. Namun Damini masih mencintai petugas itu. Hingga mereka dijebak Kamales dengan meminjamkan uang dan menjebaknya lagi dengan lilitan hutang yang semakin banyak. Hingga mereka memutuskan untuk menghabisi Kamales dan menggunakan Sundires sebagai tumbal untuk rencana mereka. Beruntung mereka berhasil melakukan semuanya hingga rencana berjalan dengan sangat baik. Tak lama ambulans datang dan Damini diminta untuk bersandiwara ketika inspektur datang. Sundires hanya terdiam memperhatikan sandiwara yang telah mereka lakukan. Hingga akhirnya Sundires ditetapkan sebagai tersangka dan inspektur sama sekali tidak mendengarkan keterangan Sundires. Di mobil ia terkejut ketika karena melihat Rangga di dalamnya. Keduanya saling menyalahkan dengan apa yang terjadi. Inspektur masuk ke mobil namun ia mendapatkan informasi dari rumah sakit kalau Kamales masih semua yang ada di dalam mobil tersebut terdiam. Film pun selesai.